Salam untuk semuanya. Mari kita membahas cara mencari solusi program linier dengan solver pada Microsoft Excel. Solusi dari program linier dengan banyak variabel itu bisa dicari dengan mudah solusinya dengan menggunakan fasilitas solver yang ada di Microsoft Excel. Langkah-langkah menggunakan solver pada Excel. Pertama, kita pastikan bahwa di Excel itu ada fasilitas solver. Caranya lihatlah di layar kanan atas. Kalau ada icon solver seperti ini, berarti sudah ada fasilitas solvernya dan tinggal digunakan. Kalau belum, maka perlu diinstal dengan cara yang tidak terlalu sulit. Di Excel sendiri, dari menu file, pilih option, pilih add-in, kemudian pilih solver add-in, kemudian klik go, kemudian muncul lagi solver add-in, ya. Kemudian kita tunggu tidak sampai 5 menit. Kalau lancar maka akan keluar icon solver, ya, icon solver seperti ini di layar kanan atas dan siap untuk digunakan. Nah, ini tampilan dari layar yang sudah berisi fasilitas solver. Ini di kanan atas. Nah, di sini ada menu data yang akan banyak kita gunakan. Dengan klik menu data, maka icon solver akan kelihatan. Baik, untuk lebih jelasnya, langsung kita akan praktekkan dengan contoh sebagai berikut. Contoh soal 2 variabel. Ini industri rumah tangga memproduksi 2 jenis kue. Kue 1 per buahnya perlu 3 ons terigu, ya, dan 1 ons gula. Kue 2 ons terigu dan 1 ons gula. Dalam 1 hari tersedia terigu 70 kilo, gula 30 kilo, dan keuntungan dari kue 1 Rp250, kue 2 Rp200. Berapa yang harus dibuat kue 1 dan kue 2 agar keuntungan maksimal? Metode yang digunakan sebelumnya di video yang lain sudah dibahas dengan metode grafik dan simplex. Itu cukup ribet dan terbatas untuk 2 variabel saja. Kalau metode atau dengan menggunakan solver itu tidak terbatas variabelnya. Baik, langkah berikutnya kita siapkan tabel seperti ini. Ini isi tabelnya. Ini yang penting. Kalau tulisan keterangan seperti ini tidak terlalu berpengaruh pada perhitungan, ya, hanya sebagai keterangan saja. Nah, isinya adalah ini kendala tepung. Kendala tepung dari soal tadi adalah ini kue 1 perlu 3 ons, kue 2 ons, tersedia 700. Kemudian gula 1 ons, kue 1, kue 2 1 ons, tersedia 300. Ini diketik, ya. Ini labanya, kue 1, kue 2 ini diketik juga. Sementara ini ada rumusnya seperti di bawah. Ini ada rumus, ini rumusnya.
Ini sementara 0 diisi, ini 0. Kalau ini ada rumusnya, ini rumusnya. Nah, bagaimana kira-kira solver bekerja? Solver bekerja dengan mencoba-coba secara komputer ya. Komputer bekerja dengan mengisi angka ini sebenarnya ya. Angka ini diisi. Kemudian langsung rumus ini bekerja. Rumus ini ada ini yang dipakai sebenarnya ya. Ini yang bahan yang dipakai, tepung yang dipakai ini, tepung yang dipakai ini. Nah, bisa dilihat rumusnya. Sum produk B3 C3 artinya ini ya, perkalian antara kolom ini dengan B6 C6. Nah, ini ya yang dipakai. Ini yang dicoba-coba diisi oleh Excel atau solver secara otomatis. Ini dipakai dengan cara sama juga. Ini tepung yang dipakai, rumusnya pakai sum produk. Sum produk itu artinya perkalian kolom dengan kolom nilainya. Kemudian untungnya ini ya, rumus ini adalah perkalian antara ini kolom B6 dengan B5 ya. B6 itu yang ini ya, kolom ini ya yang dipakai, yang dicoba-coba diisi oleh Excel dengan ini B5 dengan untung per wah dari masing-masing kue. Jadi seperti itu kira-kira cara kerja dari solver yang perlu kita siapkan tabelnya sebelum perintah dari solver kita berikan sebagai berikut. Nah, perintahnya adalah setelah tabel yang tadi siap, kita dari menu data seperti yang sudah disebut tadi, kemudian klik solver di apa namanya di kanan atas. Ini akan keluar dialog box seperti ini ya, solver parameter. Yang perlu kita isi adalah ini ya, ini klik, ini max ya, karena soal yang kita hadapi adalah memaksimalkan. Kalau misalnya soalnya meminimalkan, ini diklik. Kemudian set object ya, set object itu di maksimal yang tadi ya, sel yang berisi maksimal tadi. Kemudian change variable cell ya, ini nanti kita akan isi juga dengan yang di apa namanya solusinya. Ini ada di B7, ini ada di baris 6 tadi. Kemudian ini constraint-nya nulisnya sini ya. Nulis constraint-nya yang agak sulit ya. Kalau ini tinggal yang ini tinggal klik langsung sorot sel maksimal tadi ya. Kemudian ini juga begitu, langsung sorot atau drag akan keluar ya. Nanti hasilnya akan dimunculkan kemudian ini. Nah, ini agak tidak sulit sebenarnya ya. Ini caranya adalah klik add klik, maka keluar form seperti ini. Nah, kemudian sel reference-nya itu adalah yang sebelah kanan tadi ya. Kemudian constraint-nya adalah constraint bahan, dalam hal ini di kolom constraint tepung dan gula ya, angka 700 dan 300 tadi. Kemudian pilih ini pilih tergantung dari yang kita butuhkan. Dalam hal ini lebih kecil sama dengan, nah ini option sebenarnya ya. Seperti itu. Kalau sudah ini terisi, ini tinggal untuk mengisi sel reference ini tinggal di sorot atau di drag sel yang apa ring, kumpulan sel yang kita tetapkan. Kemudian ini juga constraint di drag akan keluar otomatis, tinggal klik OK. Setelah klik OK, maka akan semuanya terisi sebagai berikut. Ini ya, ini sudah tadi B7 ya, di B7. Nah, ini juga keluar cingnya di baris 6, kita setting. Kemudian ini akan keluar seperti ini.
bahwa yang dipakai harus lebih kecil dari yang ada. Ini otomatis ya. Kemudian metode yang digunakan adalah ini otomatis defaultnya metode simplex. Kemudian kita klik solve. Kita klik solve, maka keluar hasil sebagai berikut. Nah ini ya, ini. Tadi kan rumus ini ya, tadi 0, saudara, karena ini 0 tadi ya, dimulai dari 0 dan 0, sekarang udah menjadi 100 dan 200. Jadi solver secara otomatis akan mencari-cari angka, tapi ini yang membatasi, ini ternyata dipakai 200 dan 300, dan untungnya adalah 65.000. Jadi kesimpulannya solver akan mencari-cari secara otomatis dengan mempertimbangkan kendala yang ada di sini, jadi hubungan ini dan untung ini, dan didapatkan angka ini otomatis keluar di tabel yang tadi untuk kita simpan. Nah, dengan menggunakan tabel tadi kita bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan soal kita. Sebagai contoh, misalnya untungnya kita rubah, bukan tadi ya, ini kita rubah menjadi 350, ini tetap misalnya, terus kita beri perintah lagi data solver dan solve ya, tanpa menginput parameter lagi, maka keluarlah hasil seperti ini otomatis ya, tidak sampai 1 menit gitu. Demikian juga kalau soal yang kita hadapi lebih dari 2 variabel, misalnya 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel, constraint-nya juga begitu, misalnya 3 bahan, 4 bahan, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Nah, ini misalnya 3 variabel. Kita punya soal 3 variabel, maka bermodalkan tabel tadi, agar tabelnya tetap ada, yang 2 variabel tetap ada, maka sebaiknya copy saja, copy sheet ya, tabel ini dengan perintah. Ya, sudah bisa semuanya saya rasa dengan perintah copy sheet. Kita akan punya sheet baru tanpa menghilangkan sheet yang tadi, lalu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Insertlah kolom di antara 2 yang ada ya. Ini misalnya 3 variabel, cukup antara X dan Y, insert 1 kolom. Kalau 4 variabel, insertlah 2 kolom. Demikian juga untuk insert baris ya, kalau banyak kendalanya lebih dari 2, cukup di antara ini dan ini, insertlah baris ya. Kalau ada 4 kendala ya 2 baris diinsertkan. Kemudian nah, yang kuning ini kita isi sesuai dengan ini sesuai dengan soal yang dihadapi. Nah, sementara ini tidak, yang hijau tidak perlu dirubah. Tidak perlu dirubah, hanya saja ini perlu diisi dengan mengcopy ya, mengcopy ini ke bawah. Maka ini akan terisi dengan rumus ya. Tadinya ini bersih rumus, ini juga tetap ya, tidak perlu dirubah, ini tidak perlu dirubah. Selanjutnya untuk lebih jelasnya, misalnya kita punya soal sebagai berikut. Nah, ini ya, soal tentang 3 variabel tentang bisnis tanaman di video ini ya, barangkali sudah ditonton sebelumnya, tidak sebelumnya, maka ini disesuaikan ya, ini keterangan-keterangan ini disesuaikan dengan soal. Kalau ini nama variabel tidak masalah. Nah, ini sudah disiapkan tadi ya, rumus ini memang sudah ada, ini hasil kopian.
Ini juga tetap menyesuaikan, tidak ada perubahan. Ini juga tidak ada perubahan, tinggal ini saja ya, sesuai dengan soal yang ada di sini. Nah, kalau dirasa sudah siap, maka tinggal memberikan perintah seperti tadi ya, menu data, klik icon, ya, klik solver, tanpa merubah-rubah lagi parameter solvernya karena sudah menyesuaikan ya, tanpa merubah, tinggal klik solve. Klik solve, maka akan keluar hasil dari solver ya, otomatis akan keluar seperti ini. Otomatis ini solusinya, ini untuk maksimalnya, ini bahan yang dipakai juga otomatis ya, otomatis. Ini kalau kita bandingkan dengan hasil dari video dengan menggunakan metode simplex, hasilnya persis sama. Demikianlah pembahasan tentang penggunaan solver untuk menyelesaikan program linear. Begitu mudahnya ya, begitu kita punya satu file, maka tinggal dimodifikasi sesuai dengan banyaknya variabel di soal yang kita hadapi. Untuk video yang lainnya bisa dilihat di channel ini. Terima kasih.